Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 560. Sementara itu Kanjeng Adipati Demak sendiri bertempur dengan garangnya. Siapapun yang berani mendekatinya, segera disapunya dengan tombak pendek pusakanya. Para prajurit dan para senapati dari Mataram sangat mengalami kesulitan untuk mendekatinya. Selain Kanjeng Adipati Demak sendiri, para pengawalnya yang terpercaya telah mengamuk menyapu medan. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati akhirnya merasa perlu untuk langsung berhadapan dengan Kanjeng Adipati Demak yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Para prajurit dari pasukan khusus pengawal raja telah membuka jalan menyibak para pengawal Kanjeng Adipati Demak, sehingga Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun dapat langsung berhadapan dengan Kanjeng Adipati di Demak. "Kau, Dimas," geram Kanjeng Adipati Demak. "Aku sengaja berniat menjumpai Kang Mas Adipati di medan pertempuran ini." Wajah Kanjeng Adipati Demak itu menjadi tegang. Dengan nada berat Kanjeng Adipati itu berkata, "Dimas, sebaiknya Dimas menghindar agar tidak langsung bertemu dengan aku di arena pertempuran ini." "Kenapa Kang Mas?" "Kang Mas adalah Senapati Agung dari Demak, dan aku adalah Senapati Mataram. Bukankah wajar kalau kita bertemu dalam arena pertempuran ini? Tetapi apakah mungkin terjadi bahwa kita akan bertempur di medan ini? Aku berharap mudah-mudahan tidak terjadi, Kang Mas. Karena itu minggirlah, Dimas Panembahan. Aku akan menghadapi semua senapati dari Mataram yang maju ke medan perang ini. Sedangkan Dimas harus menghadapi para prajurit Demak yang lain. Bukankah pada akhirnya kita juga akan berjumpa, Kang Mas?" "Belum tentu, Dimas. Jika perjalananmu terhenti oleh senapatiku, baik prajurit Demak maupun dari lingkungan murid perguruan Kedung Jati, maka kita tidak akan bertemu." Kanjeng Panembahan Hanyakrawati mengangguk-angguk. "Atau mungkin dapat terjadi sebaliknya, Kang Mas. Jika Kang Mas gagal melampaui para senapatiku, maka Kang Mas pun akan terhenti. Karena itu, biarlah kita berselisih jalan, Dimas." "Tidak, Kang Mas. Aku sengaja menemui Kang Mas. Persoalan ini sebenarnya adalah persoalanku dengan Kang Mas Pangeran. Kang Mas merasa berhak untuk menduduki tahta Mataram karena Kang Mas merasa lebih tua dari aku. Sedangkan aku, meskipun lebih muda, tetapi kebetulan aku dilahirkan oleh Permaisuri Mataram. Karena itu maka seharusnya kitalah yang akan menyelesaikan persoalan di antara kita. Jika salah seorang di antara kita sudah mati, maka tidak akan ada lagi yang berebut." "Belum tentu. Kita mempunyai saudara cukup banyak. Mungkin beberapa orang pangeran yang lain juga merasa berhak atas tahta Mataram. Jadi menurut Kang Mas, aku akan menghancurkan Mataram. Jika aku berhasil, maka tidak akan ada lagi yang akan berani melawanku, karena aku tentu akan mematahkan perlawanannya. Mungkin Kang Mas. Tetapi sekarang ini pusat dari perselisihan ini adalah aku dan Kang Mas Pangeran Puger. Jika salah seorang dari kita sudah kalah, maka peperangan akan selesai. Dimas Pangeran Puger Muda serta Dimas Pangeran Demang tanpa nangkil tidak akan berbuat apa-apa lagi. Demikian pula Paman Pangeran Singasari yang sekarang terluka. Tetapi sekali lagi aku peringatkan, Dimas, minggirlah. Agar kita tidak bertarung di medan pertempuran ini. Korban sudah terlalu banyak, Kang Mas. Pertarungan antara kita akan mengakhiri perang. Siapapun yang menang dan siapapun yang kalah. Setiap malam kita tidak perlu lagi memakamkan anak-anak terbaik kita yang gugur. Salah seorang dari kitalah yang akan dimakamkan pada upacara yang terakhir." "Baik, baik. Agaknya kau lebih senang bertarung daripada menghindar, sehingga perang antara Demak dan Mataram akan segera berakhir, siapapun yang menang dan siapapun yang kalah. Sebenarnya aku juga tidak menginginkan kita bertemu dalam pertarungan antara hidup dan mati. Tetapi setelah mendapat peringatan dari banyak pihak, Kang Mas masih tetap pada pendirian Kang Mas, maka aku tidak melihat jalan lain untuk mempercepat berakhirnya perang ini. Hari ini pasukan Demak telah dilanda kekalahan demi kekalahan. Pasukan yang dipimpin oleh Dimas Pangeran Puger Muda telah mendapat kemajuan yang pesat. Sedangkan kemajuan dari pasukan yang dipimpin oleh Dimas Pangeran Demang tanpa nangkil memang agak lamban. Namun pasti pasukannya juga mendapat kemajuan. Sementara itu senapati pengapitmu yang kau banggakan, Ki Sabalintang, telah mendapat lawannya yang sepadan. Sedangkan Ki Patih Tanda Negara juga sudah terikat dalam pertempuran.
Para senapati Mataram di segala sudut pertempuran ini semakin menguasai keadaan, sehingga para senapati dari Demak tidak mendapat tempat lagi. Itu hanyalah angan-anganmu saja, Dimas. Tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Ki Sabalintang telah membunuh lawan-lawannya. Ia bertempur seperti membabat batang ilalang dengan parang yang tajamnya 7 kali pisau pencukur. Baiklah. Aku atau Kang Mas yang bermimpi. Keduanya pun kemudian segera bersiap. Ketika Kanjeng Pangeran Puger merundukkan tombak pendeknya, maka Kanjeng Panembahan Hanyakrawati telah mengacungkan senjatanya pula. Sebatang canggah dengan landean sepanjang landean tombak bertangkai pendek. Dengan demikian maka kedua orang Senapati Agung itu pun telah bertempur dengan mempergunakan senjata yang lebih panjang dari pedang. Kanjeng Pangeran Puger memang menjadi agak berdebar melihat canggah bermata rangkap di tangan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Namun Pangeran Puger sendiri adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun adalah seorang yang sudah tuntas mempelajari berbagai macam ilmu. Karena itu maka pertempuran di antara mereka pun merupakan pertempuran yang sangat seru. Senjata mereka berputaran seperti baling-baling. Terayun mendatar, menebas dan sekali-sekali mematuk seperti ular. Para prajurit dari Demak dan Mataram tanpa mereka sadari telah menyibak. Mereka memberikan tempat yang lebih leluasa kepada keduanya untuk berperang tanding. Namun para prajurit dari pasukan khusus pengawal raja tetap berhati-hati mengawasi keadaan. Tidak boleh terjadi sebagaimana Pangeran Singasari, yang telah diserang dengan licik oleh para senapati Demak. Tetapi mereka yakin bahwa Kanjeng Pangeran Puger sendiri adalah seorang yang tetap berpegang teguh pada sifat dan sikap seorang satria, sehingga tidak akan berbuat licik. Tetapi tidak semua senapati Demak mempunyai sifat sebagaimana Kanjeng Pangeran Puger sendiri. Benturan-benturan senjata pun telah terjadi. Namun pertahanan keduanya pun demikian rapatnya, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan lubang seujung rambut sekalipun. Tanah tempat mereka bertarung telah teraduk bagaikan baru saja dibajak. Debu berhamburan, sehingga udara pun menjadi muram. Di langit, matahari merangkak perlahan-lahan. Sekali-sekali awan melintas menutup wajah matahari yang cemas, menyaksikan dua orang ksatria yang berilmu sangat tinggi bertempur di antara perang yang dahsyat antara prajurit Mataram dan prajurit Demak. Namun sebenarnya lah bahwa Pangeran Puger muda yang memimpin pasukan Mataram yang berada di lambung barisan, telah semakin mendesak lawannya. Prajurit Demak mengalami sedikit kesulitan ketika Pangeran Puger itu dengan garangnya langsung bertempur di kepala gelar pasukannya. Aku sudah mulai jemu dengan perang yang tidak berkesudahan ini, geram Pangeran Puger muda. Sementara itu Pangeran Demang tanpa nangkil pun telah menemukan landasan yang mapan. Pasukannya pun bergerak maju, meskipun tidak secepat gerak pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Puger muda. Namun kemajuan Pangeran Demang tanpa nangkil ternyata berpengaruh pula atas pasukan induk kedua belah pihak. Serangan-serangan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun semakin lama menjadi semakin sengit. Beberapa kali canggahnya yang bercabang itu telah menyentuh tubuh Kanjeng Adipati Demak. Tetapi perlawanan Kanjeng Adipati Demak itu masih tetap berbahaya bagi Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Di lingkaran pertempuran yang lain, Ki Sabalintang telah bertempur dengan garangnya melawan Sekar Mirah. Tongkat baja putih di tangan mereka pun terayun-ayun mengerikan. Sekali-kali kedua tongkat baja putih itu pun telah beradu dengan dahsyatnya, sehingga bunga api yang terloncat bagaikan bayangan kilat yang menyambar-nyambar. Di sekitar Ki Sabalintang dan Sekar Mirah yang sedang bertarung antara hidup dan mati itu pun pertempuran seakan-akan telah menyibak. Para prajurit Demak masih saja sibuk bertempur melawan prajurit Mataram. Demikian pula mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Sedang para wiratani yang diambil dari antara para petani di padukuhan-padukuhan yang terlibat dalam pertempuran itu, hatinya telah menyusut. Mereka yang hanya mengalami latihan-latihan perang sekadarnya, melihat betapa para prajurit bertempur dengan mengerahkan kemampuan mereka. Berbeda dengan para petani yang dihimpun dari sekitar Gunung Kendeng serta daerah-daerah di sekitarnya, para petani yang tergabung dalam pasukan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, telah memiliki bekal sebagaimana seorang prajurit. Para petani dari sekitar Gunung Kendeng yang disertakan dalam pasukan Demak, baru sempat berlatih beberapa lama. Mereka belum berpengalaman sama sekali menghadapi perang yang sebenarnya. Meskipun mereka mampu dan bahkan tampak terampil memamerkan perang gelar dalam latihan-latihan yang besar, tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya, jantung mereka masih bergetar.
Di dalam pertempuran yang sebenarnya mereka melihat tubuh-tubuh yang terbaring memancarkan darah dari luka-lukanya. Wajah-wajah yang geram membayangkan kemarahan, serta muka-muka yang kecut dan ketakutan, berbaur menjadi satu. Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan yang berada di antara para senapati Mataram telah berhasil mengacaukan sisi gelar induk pasukan Demak. Para senapati Demak serta para pemimpin dari mereka yang mengaku murid-murid perguruan Kedung Jati, telah bergejolak. Ternyata mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati telah menjadi bingung ketika mereka melihat seorang perempuan yang bersenjatakan selendang mampu menunjukkan ciri-ciri dari aliran Kedung Jati yang sebenarnya. Sementara itu, di sisi yang lain, Ki Patih Tandanegara ternyata mengalami kesulitan ketika Ki Tumenggung Ranadigdaya semakin meningkatkan kemampuannya. Sehingga karena itu maka Ki Patih Tandanegara pun telah memberikan isyarat kepada para senapati pengawalnya untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Namun para senapati Mataram dalam pasukan Ki Tumenggung Ranadigdaya itu pun tanggap pula, sehingga dengan cepat mereka pun telah berada di sebelah-menyebelah Ki Tumenggung Ranadigdaya. Demikianlah, gelar Gajah Meta di induk pasukan Demak itu telah terguncang-guncang. Sementara itu induk pasukan Mataram telah menghentikan putaran gelarnya. Dalam pada itu, mengingat keseluruhan pertempuran di induk pasukan, maka masing-masing harus menghentakkan kekuatan. Dalam keadaan yang gelisah itu, seorang penghubung telah mendekati arena pertempuran antara Kanjeng Adipati Demak melawan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Dengan lantang penghubung itu berteriak, "Ki Patih Mandaraka minta izin untuk merubah gelar dari gelar Cakra Biuha menjadi gelar Wulan Tumanggal." Kanjeng Panembahan Hanyakrawati yang mengetahui wawasan Ki Patih serta pengalaman yang sangat luas, tidak berpikir panjang. Sambil meloncat memutar canggahnya, Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu pun menyahut, "Lakukan." Penghubung itu pun segera berlari kembali menghadap Ki Patih Mandaraka, yang kemudian melalui para senapati penghubung telah memerintahkan atas nama Kanjeng Panembahan Hanyakrawati yang memegang kendali seluruh pasukan Mataram, merubah gelar Cakra Biuha yang karena suasana medan tidak memungkinkan untuk berputar, menjadi gelar Wulan Tumanggal. Perubahan itu memang menimbulkan geseran-geseran yang agak tajam. Namun ternyata bahwa para senapati Mataram dengan terampil telah bergerak dengan cepat mengatur pasukannya, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, gelar Cakra Biuha itu telah berubah menjadi gelar yang lebih lebar dan lengkung. Gelar Wulan Tumanggal. Namun induk pasukan Mataram yang sedang berubah itu telah terdesak mundur beberapa langkah. Ternyata para senapati Demak cepat mengambil langkah. Mereka memanfaatkan perubahan yang sedang terjadi di induk pasukan Mataram, sehingga mereka berhasil mendesak gelar Wulan Tumanggal itu surut. Tetapi para senapati Demak itu tidak berhasil memecahkan gelar yang sedang berubah itu. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati dan Kanjeng Adipati Demak seakan-akan tidak terpengaruh oleh perubahan yang sedang terjadi. Mereka masih saja bertempur seorang melawan seorang. Ayunan senjata mereka yang terhitung agak panjang, telah menimbulkan desir angin yang semakin lama semakin keras, sehingga kemudian kedua senjata Senapati Agung dari Mataram dan Senapati Agung dari Demak itu seakan-akan telah menimbulkan angin pusaran yang keras. Debu pun membubung tinggi. Bahkan kemudian dedaunan kering yang terhampar di arena telah ikut berterbangan pula. Pepohonan yang ada di sekitar arena pun telah terguncang serta ranting-rantingnya berpatahan. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin dahsyat. Pada saat-saat keduanya meningkatkan ilmunya semakin tinggi, maka udara pun rasa-rasanya menjadi semakin panas. Ternyata beberapa puluh langkah dari arena yang mendebarkan itu bagaikan telah bertiup prahara pula. Ki Sabalintang yang telah mengerahkan kemampuannya, membentur kemampuan Sekar Mirah yang telah meningkatkan ilmunya hingga tuntas. Dua batang tongkat baja putih yang berputaran di sekitar tubuh mereka masing-masing bagaikan awan putih yang bergumpal menyelubungi tubuh mereka itu. Meskipun awan putih itu tembus pandang, namun seakan-akan udara pun tidak dapat menembusnya. Setiap kali tongkat baja putih mereka membentur gumpalan-gumpalan awan itu, sehingga terdengar suaranya berdentangan serta bunga api pun berhamburan. Namun akhirnya keseimbangan di antara keduanya pun mulai berguncang ketika tongkat baja putih Sekar Mirah mulai menguak pertahanan Ki Sabalintang dan menyentuh lengannya. Ki Sabalintang pun terkejut. Sentuhan itu rasa-rasanya bagaikan hentakan yang meretakkan tulang-tulangnya. Karena itu maka Ki Sabalintang itu pun meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak. Kemudian dirabanya lengannya yang telah tersentuh tongkat baja putih Sekar Mirah,
untuk meyakinkan apakah lengannya itu benar-benar telah tersentuh tongkat baja putih lawannya. Sebenarnya lah usapan tangan yang perlahan itu terasa bagaikan himpitan yang sangat menyakitkan pada tulangnya yang seakan-akan telah retak. "Gila kau, perempuan iblis," geram Ki Sabalintang. Sekar Mirah berdiri termangu-mangu. Namun ia sudah siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, Ki Sabalintang pun kemudian telah meloncat sambil mengayunkan baja putihnya ke arah ubun-ubun Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah pun segera menyilangkan tongkat baja putihnya di atas kepalanya, sehingga tongkat baja putih Ki Sabalintang membentur tongkat Sekar Mirah. Namun Ki Sabalintang bergerak cepat sekali. Tongkatnya itu bagaikan menggeliat, kemudian terayun mendatar ke arah lambung. Sekali lagi Sekar Mirah membenturkan tongkatnya menangkis serangan Ki Sabalintang. Bahkan kemudian Sekar Mirahlah yang memutar tongkatnya, kemudian mematuk dengan cepat mengarah ke dadanya. Ketika Ki Sabalintang mengelak, maka Sekar Mirah pun menarik tongkatnya. Namun kemudian tongkat itu menebas mendatar dengan cepatnya. Ki Sabalintang dengan cepat pula meloncat surut, sehingga tongkat baja Sekar Mirah tidak mengenainya. Tetapi pada saat yang bersamaan, tongkat Ki Sabalintanglah yang terayun dengan derasnya mengarah ke kening. Sekar Mirah sempat merendah. Pada saat tongkat Ki Sabalintang terayun di atas kepalanya, Sekar Mirah justru menjulurkan tongkatnya. Ki Sabalintang terkejut. Dengan cepat ia pun meloncat surut menghindari patukan tongkat Sekar Mirah. Namun tongkat Sekar Mirah yang mematuk ke arah lambung itu lebih cepat dari loncatan Ki Sabalintang, sehingga ujung tongkat baja putih Sekar Mirah itu telah menyentuh lagi tubuh Ki Sabalintang di lambungnya. Ki Sabalintang menyeringai menahan sakit. Sekali lagi ia meloncat mengambil jarak sambil berdesah tertahan. Sekar Mirah tidak memberinya waktu. Dengan cepat pula Sekar Mirah meloncat memburunya sambil mengayunkan tongkatnya. Tetapi Ki Sabalintang berhasil menghindari ayunan tongkat Sekar Mirah. Bahkan Ki Sabalintanglah yang kemudian mengayunkan tongkatnya pula. Sekar Mirah sempat menangkis tongkat Ki Sabalintang. Namun ayunan yang deras itu masih saja menyentuh bahu Sekar Mirah. Sekar Mirahlah yang kemudian meloncat surut. Bahunya terasa sakit sekali. Rasa-rasanya tongkat baja Ki Sabalintang itu langsung menyentuh tulangnya. Demikianlah, pertempuran antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit. Beberapa orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati menjadi sangat berdebar-debar. Ternyata ilmu dari perguruan Kedung Jati itu jauh lebih rumit daripada apa yang dikenal, meskipun mereka mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Namun akhirnya Ki Sabalintang yang mulai merasa bahwa tingkat kemampuan Sekar Mirah yang diwarisinya dari perguruan Kedung Jati tidak dapat ditandinginya, maka Ki Sabalintang pun mulai merambah ke ilmunya dari aliran perguruan yang lain. Meskipun Ki Sabalintang tetap berlandaskan kepada ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati, namun kemudian telah dilengkapi dengan unsur-unsur gerak yang dipelajarinya dari seorang pertapa di Bukit Telamaya. Sekar Mirah memang agak terkejut melihat beberapa perubahan pada sikap dan unsur-unsur gerak Ki Sabalintang. Sekar Mirah pun segera melihat bahwa unsur gerak Ki Sabalintang sudah tidak murni lagi. Beberapa unsur gerak yang disadapnya dari aliran yang berbeda, namun yang telah luluh dan saling mengisi dengan landasan ilmunya, telah membuat Ki Sabalintang menjadi semakin berbahaya. Sekali-sekali Sekar Mirah pun terdesak beberapa langkah surut, sehingga justru karena itu maka serangan-serangan Ki Sabalintang pun menjadi semakin garang. Ki Lurah Agung Sedayu yang berada di luar arena pertempuran itu pun melihat pula bahwa ada unsur gerak dari aliran perguruan lain yang mengisi, namun sudah menjadi luluh dan menyatu dengan ilmu dasar Ki Sabalintang. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu tidak tahu, dari aliran perguruan manakah yang telah melengkapi ilmu Ki Sabalintang itu, sehingga menjadi ilmu yang sangat berbahaya. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian berharap bahwa Sekar Mirah pun dapat mengetahui bahwa ada unsur-unsur lain dalam ilmu Ki Sabalintang, sehingga ilmunya menjadi semakin rumit. Pada saat Sekar Mirah mengalami beberapa kesulitan menghadapi ilmu Ki Sabalintang yang menjadi semakin rumit, maka Sekar Mirah pun merasa tidak terikat lagi pada kemurnian ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Karena itulah maka pada saat-saat ilmu Ki Sabalintang menjadi semakin rumit, Sekar Mirah pun telah melakukan hal yang sama. Unsur-unsur gerak dari aliran perguruan Kiai Gringsing pun mulai menyusup dalam unsur-unsur gerak Sekar Mirah. Namun unsur-unsur gerak itu telah luluh menyatu pula.
Bahkan unsur-unsur gerak yang lembut dan cepat dari aliran perguruan Kisah Dewa pun telah mewarnai ilmu Sekar Mirah itu pula. Sehingga dengan demikian maka unsur-unsur gerak Sekar Mirah itu pun tidak kalah rumitnya dari unsur-unsur gerak Kisah Balintang. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Serangan demi serangan telah saling berbenturan. Ayunan tongkat baja putih dari kedua orang itu telah menimbulkan hembusan angin yang berputaran, sehingga para prajurit yang bertempur di sekitarnya merasakan bagaikan terkena tusukan-tusukan ujung duri pada tubuh mereka. Ki Lurah Agung Sedayu yang berada di luar arena pertempuran itu pun melihat pula bahwa ada unsur gerak dari aliran perguruan lain yang mengisi, namun sudah menjadi luluh dan menyatu dengan ilmu dasar Kisah Balintang. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu tidak tahu, dari aliran. Demikianlah, pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin dahsyat. Sentuhan-sentuhan tongkat baja putih pun semakin sering pada kedua belah pihak. Namun semakin lama semakin terasa pada Kisah Balintang bahwa tekanan Sekar Mirah menjadi semakin berat. Sentuhan-sentuhan tongkat bajanya seakan-akan telah membuat tulang-tulangnya retak di mana-mana. Kisah Balintang memang agak menyesal bahwa ia tidak mempergunakan waktunya lebih banyak untuk mematangkan ilmu yang disadapnya dari pertapa di Bukit Telamaya, sehingga ilmunya menjadi semakin tinggi. Namun dalam keadaan yang mendesak, Kisah Balintang tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mempergunakan ilmu puncaknya untuk menghentikan perlawanan Sekar Mirah. Aku yakin bahwa Sekar Mirah masih belum memiliki puncak ilmu aliran perguruan Kedung Jati sematang ilmuku. Didorong oleh kemampuan pertapa di goa yang ada di Bukit Telamaya, maka aku telah menguasai dan mematangkan ilmu puncak perguruan Kedung Jati, meskipun tidak murni lagi. Tetapi aku akan membuktikan bahwa akulah orang terbaik dari perguruan Kedung Jati. Demikianlah, maka Kisah Balintang pun kemudian telah menghentakkan ilmunya. Dipusatkannya nalar dan budinya pada pelepasan ilmu puncaknya. Ilmu puncak dari perguruan Kedung Jati yang sudah dikembangkan oleh seorang pertapa di Goa Bukit Telamaya. Agung Sedayu pun menjadi tegang karenanya. Ia sadar bahwa kedua orang yang bersumber pada aliran perguruan Kedung Jati yang berkembang dalam lingkungan yang berbeda itu akan segera melepaskan ilmu puncak mereka. Sebenarnya lah ketika Sekar Mirah melihat sikap Kisah Balintang, maka Sekar Mirah pun segera mempersiapkan dirinya. Hampir berbaring keduanya pun telah mencapai tataran ilmu puncak. Keduanya telah memegang leher tongkat baja putih mereka tepat di bawah pangkalnya, sebuah bentuk tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan. Ketika keduanya mengangkat tongkat baja putih mereka, maka dari pangkal tongkat baja putih mereka memancar seleret sinar yang tajam. Namun ternyata sinar yang memancar dari kedua tongkat baja putih itu warnanya tidak sama. Seleret sinar yang memancar dari tongkat baja putih Kisah Balintang itu seakan-akan telah memancarkan cahaya yang berwarna merah keunguan. Sedangkan sinar yang memancar dari tongkat baja putih Sekar Mirah menyiratkan warna putih kebiruan. Kedua ilmu yang diluncurkan oleh kedua orang yang telah menuntaskan ilmu dari aliran perguruan yang sama, yang berkembang dalam lingkungan dan suasana yang berbeda itu pun telah saling berbenturan. Arena pertempuran itu pun seakan-akan telah berguncang. Sinar yang silau memancar seperti kilat di langit, diiringi oleh suara gemuruh seperti gunung yang runtuh. Orang-orang yang bertempur di sekitar lingkaran pertempuran antara Sekar Mirah dan Kisah Balintang itu pun seakan-akan telah terlempar 1-2 langkah. Mereka pun terpelanting dan berjatuhan, bahkan berguling-guling di tanah. Sekar Mirah pun telah terpelanting beberapa langkah surut. Namun Ki Lurah Agung Sedayu yang mengamati pertarungan itu dengan jantung yang berdebaran, dengan cekatan menangkap tubuh Sekar Mirah itu, sehingga tubuh itu tidak terbanting di tanah. Namun ternyata tubuh Sekar Mirah itu pun kemudian terkulai di tangan Ki Lurah Agung Sedayu. "Mirah? Sekar Mirah," desis Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi Sekar Mirah tidak menyahut. Ternyata Sekar Mirah itu telah menjadi pingsan. Tongkat baja putihnya masih tetap erat di dalam pegangannya. Agung Sedayu yang sudah sejak lama mempersiapkan segala-galanya atas segala kemungkinan, termasuk kemungkinan seperti yang benar-benar telah terjadi, segera mengambil obat dari kantong bajunya. Obat yang disimpannya dalam sebuah bumbung kecil yang disumbat dengan gabus. Obat itu adalah obat yang diramunya sendiri sesuai dengan petunjuk pada kitab peninggalan Kiai Gringsing, gurunya yang selain mumpuni dalam olah kanuragan, Kiai Gringsing pun mumpuni pula dalam ilmu obat-obatan. Ki Lurah Agung Sedayu pun telah memasukkan 2 butir obat ke mulut Sekar Mirah. Wajah Sekar Mirah nampak menjadi sangat pucat.
Matanya terbejam, sementara nafasnya menjadi tersengal-sengal. Namun kedua butir obat itu agaknya telah sangat menolongnya. Dalam pada itu, Ki Sabalintang pun telah terlempar pula beberapa langkah surut. Namun tubuhnya itu pun kemudian telah berada di tangan seorang tua yang rambut, kumis dan janggutnya telah memutih. Sementara itu pertempuran di sekitar arena pertarungan yang dahsyat itu pun seakan-akan telah terhenti. Orang-orang yang semula terpelanting telah terbangun kembali dengan senjata mereka masing-masing tetap di tangan. Orang yang rambutnya, kumisnya dan janggutnya sudah memutih itu meletakkan tubuh Ki Sabalintang di tanah. Disentuhnya nadi di bawah telinganya. Namun kemudian orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun orang yang sudah ubanan itu pun kemudian bangkit berdiri sambil menggeram. Perempuan itu telah membunuh muridku. Adalah di luar dugaan ketika tiba-tiba saja terdengar prajurit Mataram bersorak gemuruh bagaikan akan meruntuhkan langit. Mereka pun berteriak-teriak dengan girang. Sabalintang mati! Sabalintang mati! Orang yang berambut ubanan itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja di bekas arena pertempuran antara Ki Sabalintang dan Sekar Mirah itu telah berputar angin pusaran. Bukan sekedar karena ayunan tongkat baja putih Ki Sabalintang dan Sekar Mirah, namun benar-benar angin pusaran yang berputaran dengan dahsyatnya. Meskipun tidak ada angin, tidak ada mendung di langit, tetapi kleret tahun itu menjadi semakin lama semakin melebar. Kalian akan dihanyutkan oleh angin pusaran itu, teriak orang berambut ubanan itu. Suaranya pun gemuruh seperti gemuruhnya kleret tahun itu sendiri. Kalian akan terangkat dan kemudian terbanting jatuh di tanah. Kalian akan mati bersama-sama. Orang-orang yang sedang berteriak itu pun terkejut. Jantung mereka pun kemudian telah tergetar. Agung Sedayu yang berjongkok di samping tubuh Sekar Mirah yang terbaring, melihat angin pusaran yang menjadi semakin lama semakin lebar, sampah, dedaunan dan bahkan bebatuan pun telah terangkat dan diputar oleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan seperti yang dikatakan oleh orang itu dengan suaranya yang gemuruh, bahwa orang-orang pun akan terangkat pula. Diterbangkan, diputar dan kemudian dibanting di tanah. Ki Lurah Agung Sedayu tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Karena itu maka ia pun segera bangkit berdiri. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah mendekatinya pula. Pusaran angin itu harus dihentikan, Kakang, berkata Gelagah Putih. Jagalah mbokayumu, sahut Ki Lurah Agung Sedayu. Aku akan menghentikan permainan yang gila itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berjongkok pula di samping Sekar Mirah yang mulai membuka matanya. Apa yang terjadi, desis Sekar Mirah. Kakang Agung Sedayu akan mengatasinya, Mbokayu. Beristirahatlah. Ini aku, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sekar Mirah pun menarik nafas panjang. Namun dadanya masih terasa pedih. Meskipun demikian, ramuan yang diberikan oleh Ki Lurah Agung Sedayu agaknya banyak menolongnya. Sementara itu Ki Lurah Agung Sedayu pun melangkah maju mendekati angin pusaran yang menjadi semakin keras dan semakin cepat. Warnanya pun menjadi hitam, berbaur dengan segala macam benda yang telah terangkat. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian segera mengurai cambuknya. Sejenak ia memandangi angin kleret tahun yang menjadi semakin besar itu. Sejenak kemudian Ki Lurah itu pun telah memusatkan nalar budinya. Ia sadar sepenuhnya, jika ia tidak menghentikan angin pusaran yang menjadi semakin besar itu, maka prajurit Mataram yang ada di sekitarnya akan mengalami kesulitan. Salah satu sisi dari wajah gelar Wulan Tumanggal yang baru saja tersusun itu akan mengalami goncangan yang gawat. Ketika angin puting beliung itu menjadi semakin besar, maka Ki Lurah Agung Sedayu itu pun melangkah maju setapak demi setapak. Kemudian diputarnya cambuknya yang berjuntai panjang itu. Sejenak Ki Lurah membuat ancang-ancang dengan putaran cambuk di atas kepalanya. Namun kemudian dengan mengerahkan segenap kemampuannya serta tenaga dalamnya, Ki Lurah pun menghentakkan cambuknya, mengarah ke angin pusaran yang naik semakin tinggi itu. Cambuk itu sama sekali tidak meledak. Bahkan nyaris tidak bersuara. Tetapi akibatnya dahsyat sekali. Getar hentakan cambuk itu telah menerpa angin pusaran yang telah mengangkat segala macam benda yang berada di arena pertempuran itu. Bahkan senjata-senjata yang terlepas dari tangan para prajurit yang sedang bertempur itu. Seketika itu juga angin pusaran itu seakan-akan telah diledakkan oleh kekuatan yang sangat besar, melampaui kekuatan angin pusaran itu sendiri.
Debu, sampah, bebatuan dan segala macam benda yang terangkat itu pun telah runtuh berhamburan seperti hujan yang turun dari langit. Sementara itu debu pun membuat udara di medan pertempuran itu menjadi gelap. Sekali lagi Ki Lurah Agung Sedayu menghentakkan cambuknya. Seolah-olah angin prahara yang kencang telah bertiup di arena yang gelap itu, sehingga debu pun telah dihanyutkan bertebaran ke segala arah. Perlahan-lahan arena itu pun menjadi terang. Para prajurit yang menutup hidung mereka dengan telapak tangan serta memejamkan matanya dan mengatupkan mulutnya rapat-rapat itu pun mulai melihat dua orang yang berdiri tegak di bekas arena pertempuran yang dahsyat antara Ki Sabalintang dengan Nyi Lurah Agung Sedayu. Dengan wajah yang geram, orang yang berambut, berjanggut dan berkumis putih itu pun memandang Ki Lurah Agung Sedayu yang berdiri tegak sambil memegangi cambuknya pada ujung dan pangkalnya. Kau siapa, yang sudah dengan sombong memberanikan diri menghentikan langkahku untuk menghancurkan Mataram? Aku adalah prajurit Mataram, Kisanak. Adalah kewajibanku untuk melawan setiap orang yang memusuhi Mataram. Jika kau berpihak kepada Ki Sabalintang, itu berarti bahwa kau telah berpihak kepada Kanjeng Adipati di Demak, yang telah memberontak melawan Mataram. Karena itu, sebagai seorang prajurit Mataram, maka aku pun berkewajiban untuk melawanmu. Bagus. Ternyata ada juga prajurit Mataram yang mempunyai keberanian yang tinggi dan bahkan mampu menghentikan angin pusaranku. Tetapi yang kau lakukan itu akan menyeretmu ke dalam kesulitan. Kau akan mati di arena pertempuran ini. Hidup atau mati seseorang sudah ditentukan takdirnya oleh Yang Kuasa di atas segala kuasa. Tetapi seseorang wajib untuk berusaha mempertahankan hidupnya. Karena itu, siapakah di antara kita yang sudah berada di tangan takdirnya hari ini? Aku, atau sebaliknya kau sendiri, Kisanak. Ternyata kau memang seorang yang sangat sombong. Tidak seorang pun yang dapat mengalahkan aku di negeri ini. Ki Lurah Agung Sedayu itu pun menjawab. Yang aku lakukan bukannya kesombongan. Tetapi kewajibanku sebagai seorang prajurit. Orang itu menggeram. Katanya. Bertahun-tahun aku menunggu satu kesempatan untuk menghancurkan Mataram lewat Ki Sabalintang. Tetapi perempuan iblis itu telah membunuh muridku yang sedang melakukan tugas yang aku bebankan kepadanya. Karena itu, perempuan itu harus mati. Jika kau mau menyerahkan perempuan itu, maka kau akan aku ampuni, sehingga kau akan tetap hidup. Ki Sabalintang telah berani mengaku sebagai pemimpin perguruan Kedung Jati. Di medan pertempuran ini telah ditentukan, siapakah yang memiliki kemampuan tertinggi di perguruan Kedung Jati itu. Ternyata Ki Sabalintang telah terbunuh. Persetan dengan perguruan Kedung Jati. Yang penting bagiku, aku harus menghancurkan Mataram. Jika Ki Sabalintang gagal, maka aku sendirilah yang akan menghancurkannya. Setelah membunuh perempuan iblis itu, aku akan membunuh Panembahan Hanyakrawati. Kemudian siapapun yang akan membela Mataram, aku akan musnahkan. Dendamku kepada Mataram tidak akan pernah padam. Kenapa kau membenci Mataram? Guruku yang bertapa di Bukit Telamaya telah dibunuh oleh Raden Rangga. Karena itu, Mataram harus menerima hukumanku. Raden Rangga. Raden Rangga sudah meninggal. Jika yang terbunuh itu benar gurumu, bukankah ia sudah tua ketika ia bertemu dengan Raden Rangga? Persetan dengan Raden Rangga. Karena Raden Rangga sekarang sudah tidak ada, maka aku akan membunuh saudara-saudaranya, termasuk Panembahan Hanyakrawati. Umurmu agaknya sudah lebih tua dari Raden Rangga. Jadi, bagaimana dengan gurumu? Cukup. Minggirlah. Biar aku membunuh perempuan itu, sebelum aku membunuh Hanyakrawati. Pangeran Puger yang menjadi Adipati Demak itu juga saudara Raden Rangga. Tetapi ia orang yang baik, sangat berbeda dengan Raden Rangga dan saudara-saudaranya yang lain. Sudahlah. Pergilah. Jangan mengigau di sini. Iblis jahanam kau. Kau berani bersikap kasar kepadaku? Hari-harimu sudah lewat. Jangan bermimpi untuk dapat berbuat terlalu banyak. Kau mengukur umurku dengan warna rambut, kumis dan janggutku? Ya. Persetan. Bersiaplah untuk mati. Namun sebelum mereka mulai bertempur, tiba-tiba saja terdengar suara sangkakala, disambut dengan gaung bende yang mengumandang di seluruh medan pertempuran. Sayang sekali, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi besok masih ada hari. Besok kita dapat bertemu lagi di sini. Persetan dengan suara sangkakala dan suara bende itu.
Aku tidak peduli. Aku bukan prajurit Demak yang terikat pada ketentuan perang. Aku adalah seorang pertapa yang akan menggulung seluruh kekuatan Mataram. Jika mereka berhenti, maka mereka akan mengalami nasib buruk malam ini. Aku akan membunuh semua prajurit Mataram dengan kesaktianku. Termasuk Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Kau tidak dapat menyimpang dari ketentuan perang yang berlaku. Aku tidak peduli. Aku akan menyimpang. Jika kau mampu, hentikan lakuku. Jika tidak, maka aku akan menyapu prajurit Mataram dalam semalam. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Tetapi nampaknya orang yang rambut, kumis dan janggutnya berwarna putih itu bersungguh-sungguh. Ia tidak akan menunda sampai esok. Sementara itu kedua pasukan Mataram dan Demak mulai menarik pasukan mereka. Kanjeng Adipati Demak telah memerintahkan pertempuran dihentikan. Demikian pula Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Sementara itu seorang tabib dengan tergesa-gesa telah berusaha mendampingi Kanjeng Adipati Demak yang terluka lengan dan bahunya. Meskipun luka itu tidak seberapa, tetapi luka itu harus mendapat perawatan yang sebaik-baiknya, karena besok Kanjeng Adipati masih harus turun ke medan, dan bahkan mungkin masih harus menghadapi Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Namun sementara itu, dada sebelah kanan Kanjeng Panembahan pun telah tergores ujung tombak pendek Kanjeng Adipati. Goresan kecil itu pun harus mendapat perawatan yang sebaik-baiknya pula. Bahkan harus dibersihkan dengan cairan yang dapat meredam racun, yang mungkin terdapat dalam warangan pada mata tombak Kanjeng Pangeran Pugar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi ternyata bahwa pertapa dari Bukit Telamaya itu tetap berniat untuk melanjutkan pertempuran. Apapun yang akan dilakukan oleh para prajurit Mataram dan Demak, orang itu tidak peduli. Baginya, secepatnya ia harus membalaskan dendam kematian gurunya yang telah dibunuh oleh Raden Rangga, dan bahkan muridnya yang menjadi tumpuan harapannya pun telah dibunuh oleh seorang perempuan. Ki Lurah Agung Sedayu menjadi bimbang. Tetapi ia tidak akan dapat meninggalkan orang yang menyebut dirinya Guru Ki Sabalintang. Sebenarnya lah bahwa Guru Ki Sabalintang dari Bukit Telamaya itu benar-benar berniat menyerang pasukan Mataram. Sehingga karena itu maka Ki Lurah Agung Sedayu pun tidak berniat meninggalkan medan. Namun Ki Lurah Agung Sedayu itu telah memerintahkan para penghubung untuk menghadap para pemimpin pasukan Mataram, terutama Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, untuk melaporkan bahwa Ki Lurah Agung Sedayu tidak dapat meninggalkan medan. Laporkan semuanya yang kau ketahui tentang orang yang mengaku Guru Ki Sabalintang itu, sepeninggal Ki Sabalintang sendiri. Demikianlah, maka para penghubung yang mendapat tugas itu pun segera pergi meninggalkan Ki Lurah Agung Sedayu. Sementara itu Nyi Lurah Agung Sedayu yang masih lemah, meskipun keadaannya menjadi berangsur baik setelah Nyi Lurah itu menelan ramuan obat yang diberikan oleh Ki Lurah Agung Sedayu, tidak mau meninggalkan medan. Aku akan tetap bersama Kakang Agung Sedayu, berkata Sekar Mirah. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak memaksanya. Tetapi bersama beberapa orang senapati dan prajurit Mataram, Gelagah Putih dan Rara Wulan menunggui Sekar Mirah, yang kemudian duduk agak menjauhi arena. Ketika Prastawa mendapat laporan tentang sikap orang yang menyebut dirinya Guru Ki Sabalintang itu, sehingga Ki Lurah Agung Sedayu harus menghadapinya, maka ia pun segera pergi ke arena pertempuran itu pula. Baiklah, Kisanak, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian, setelah ia berdiri beberapa langkah di hadapan pertapa dari Bukit Telamaya itu. Kita akan bertempur sampai tuntas. Kita tidak akan terikat oleh pertempuran antara pasukan Mataram dan pasukan Demak, meskipun kita harus bertempur 3 hari 3 malam. Bagus. Jarang ada prajurit yang tanggon seperti kau, Ki Lurah. Namun aku berharap bahwa kau bertempur dengan jujur. Kita berjanji untuk berperang tanding. Baru kemudian setelah kau mati, maka aku akan menghadapi para prajurit Mataram. Aku tidak peduli apakah mereka akan bertempur bersama-sama, berkelompok, atau Senapati Agung Mataram itulah yang akan melawan aku. Kita belum berjanji untuk berperang tanding. Tetapi jika itu yang kau kehendaki, maka aku pun akan menerima tantanganmu untuk berperang tanding. Bagus. Bersiaplah. Kita tidak akan terlalu banyak membuang waktu. Kita akan segera mulai. Aku tidak akan memerlukan waktu terlalu lama untuk membunuhmu. Kemudian malam ini pasukan Mataram sudah akan aku hancurkan. Besok pagi, pasukan Demak tinggal membersihkan saja sisa-sisa prajurit Mataram yang malam ini sempat bersembunyi.
Sedangkan mereka yang sempat lari dari medan adalah orang-orang yang bernasib baik. Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi Ki Lurah itu pun kemudian justru mengikatkan cambuknya di lambungnya. Kemudian melangkah beberapa langkah maju mendekati orang yang menyebut dirinya Guru Kisah Balintang itu. Kau lekatkan kembali ke lambungmu senjatamu itu? Tidak seharusnya aku melawan orang yang tidak bersenjata, dengan mempergunakan senjata. Orang itu tertawa. Katanya, kau sombong sekali. Tetapi baiklah. Akhirnya kau akan tahu dengan siapa kau berhadapan. Ki Lurah tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun telah bersiap untuk bertempur. Ternyata beberapa orang Senapati Mataram dan Senapati Demak telah berdatangan. Mereka ingin menyaksikan pertempuran antara dua orang yang berilmu sangat tinggi. Beberapa orang di antara mereka justru membawa oncor untuk menerangi medan yang mulai menjadi gelap. Beberapa orang prajurit Demak pun segera mengenal Ki Lurah Agung Sedayu. Meskipun ia tidak lebih dari seorang lurah prajurit, tetapi ia memiliki banyak kelebihan dari para senapati yang memiliki pangkat lebih tinggi. Sementara itu di sisi lain, para prajurit yang bertugas tetap saja menjalankan tugas mereka mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka parah serta yang gugur di pertempuran. Sejenak kemudian, keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang rumit. Orang yang menyebut dirinya Guru Kisah Balintang itu pun agaknya tidak mau kehilangan banyak waktu. Ia berharap pada malam itu ia sudah akan dapat menyapu seluruh pasukan Mataram. Sepeninggal prajurit Mataram yang memberanikan diri melawannya itu, maka ia akan mengerahkan semua murid dari perguruan Kedung Jati untuk bangkit menuntut kematian pemimpin besar mereka. Seandainya prajurit Demak tidak bergerak, maka bersama para murid dari perguruan Kedung Jati itu, Pertapa dari Bukit Telamaya itu merasa bahwa ia akan dapat menyapu bersih seluruh prajurit Mataram, termasuk Senapati Agungnya. Karena itu maka Pertapa dari Bukit Telamaya itu pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Ia memperhitungkan bahwa dalam waktu yang singkat ia sudah dapat membunuh prajurit yang sombong itu. Kemudian perempuan yang telah membunuh Kisah Balintang. Yang ia tahu bahwa perempuan itu tidak meninggalkan medan. Baru kemudian Pertapa itu akan beramai-ramai membantai orang-orang Mataram bersama para murid dari Kedung Jati. Tetapi Pertapa itu ternyata tidak segera dapat menguasai Ki Lurah Agung Sedayu. Pertempuran di antara mereka pun justru menjadi semakin sengit, ketika kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu mereka. Orang-orang yang merasa dirinya murid dari perguruan Kedung Jati itu pun merasa yakin, bahwa Guru Kisah Balintang itu akan dapat segera menyelesaikan lawannya, seorang prajurit Mataram yang sombong, yang merasa dirinya mampu mengimbangi kemampuan Guru Kisah Balintang itu dalam perang tanding. Di mata mereka, Kisah Balintang adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun akhirnya mereka harus melihat kenyataan bahwa perempuan yang memiliki tongkat kepemimpinan perguruan Kedung Jati yang satu lagi, ternyata mampu mengalahkan Kisah Balintang dan bahkan membunuhnya. Tetapi yang kemudian tampil adalah Guru Kisah Balintang. Jika ia kemudian dapat membunuh prajurit Mataram dan kemudian perempuan bertongkat baja putih itu, maka mereka akan minta agar Pertapa itu memimpin perguruan Kedung Jati. Tetapi pertempuran di antara Pertapa itu dengan prajurit Mataram itu berlangsung semakin lama semakin seru. Serangan pun datang silih berganti. Sementara itu pertahanan kedua belah pihak ternyata sangat rapatnya, sehingga untuk beberapa lama mereka masih belum berhasil menembus pertahanan masing-masing. Keadaan pun semakin lama menjadi semakin tegang. Orang-orang yang mengerumuni perang tanding itu menjadi semakin banyak dari kedua belah pihak. Bahkan para senapati pun seakan-akan telah berkumpul. Pertapa yang tidak segera dapat mengalahkan Agung Sedayu itu pun telah menghentakkan ilmunya pula. Serangan-serangannya menjadi semakin deras seperti arus banjir bandang. Ketika kemudian datang serangan beruntun, maka dengan kecepatan yang sangat tinggi akhirnya Pertapa itu berhasil menembus pertahanan Ki Lurah Agung Sedayu. Ketika ia melihat satu kemungkinan, maka dengan cepat orang itu menyambar Ki Lurah Agung Sedayu di lambungnya. Ki Lurah Agung Sedayu tergetar beberapa langkah surut. Namun serangan itu tidak menyakitinya. Dalam perang tanding yang keras itu, Ki Lurah Agung Sedayu telah mengeterapkan ilmu kebalnya. Ketika Pertapa itu memburunya dengan menjulurkan tangannya dengan jari-jari terbuka, Ki Lurah pun sempat meloncat ke samping. Justru pada saat tangan Pertapa itu terjulur, maka Ki Lurah menghentakkan tangannya lurus ke bagian samping dada Pertapa itu. Pertapa itulah yang kemudian tergetar ke samping. Namun kemudian orang itu justru melenting tinggi sambil berputar di udara.
Ternyata kaki orang itu telah menyambar kening Ki Lurah Agung Sedayu, sehingga Ki Lurah Agung Sedayu telah terdorong beberapa langkah surut. Namun dengan perlindungan ilmu kebalnya, maka serangan itu tidak terlalu menyakitinya. Bahkan ketika orang itu mengulangi serangannya, maka Ki Lurah justru telah menjatuhkan dirinya. Kakinya dengan keras menjepit kaki lawannya yang satu lagi. Ketika kemudian Ki Lurah itu berputar, maka pertapa itu telah terbanting jatuh di tanah. Terdengar orang itu mengaduh tertahan. Dengan cepat ia berusaha untuk bangkit berdiri. Namun demikian ia tegak, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata kau telah melindungi dirimu dengan ilmu kebal, geram pertapa itu. Jangan kau kira bahwa hanya kau sajalah yang dapat melindungi dirimu. Aku juga mampu membuat perisai dengan ilmu lembu sekilan. Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia sadar bahwa ilmu lembu sekilan adalah ilmu yang memiliki kemampuan melindungi tubuh seseorang, sehingga setiap serangan tidak akan mampu menyentuhnya. Tetapi kekuatan ilmu lembu sekilan, sebagaimana juga kekuatan ilmu kebalnya, bukannya berarti sama sekali tidak dapat tertembus serangan. Serangan-serangan yang memiliki kekuatan serta dorongan tenaga dalam yang besar, maka kekuatan itu akan dapat menembus berbagai jenis ilmu kebal. Demikianlah, keduanya pun telah terlibat dalam pertarungan yang sangat rumit. Mereka masing-masing telah melindungi dirinya dengan ilmu kebal. Pertapa itu pun akhirnya harus mengakui bahwa prajurit Mataram itu benar-benar mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapinya. Pertapa itu tidak lagi ingin mempergunakan ilmu angin pusarannya. Ilmunya itu akan sia-sia saja untuk melawan prajurit Mataram itu, karena dengan cambuknya prajurit Mataram itu dapat memecah ilmu angin pusarannya. Pertempuran pun berlangsung semakin dahsyat. Serangan-serangan mereka pun menjadi semakin mengerikan. Hanya karena perlindungan ilmu kebal masing-masing sajalah, mereka masih tetap mampu bertahan. Dalam saat-saat yang rumit, pertapa itu tiba-tiba saja telah melemparkan 3 ekor ular kecil yang berwarna hitam ke tubuh Agung Sedayu. Ular yang diambilnya dari kantung yang tergantung di pinggangnya. Karena serangan-serangannya tidak lagi banyak berpengaruh karena perlindungan ilmu kebalnya, maka orang itu telah menyerang Ki Lurah dengan cara yang lain. Ki Lurah terkejut mendapat serangan sejenis senjata rahasia yang hidup itu. Dengan cepat ia berusaha mengelak. 2 ekor ular lepas tanpa menyentuhnya, tetapi seekor yang lain justru tepat mengenai lehernya. Ular kecil itu dengan cepat membelit dan menggigit leher Ki Lurah Agung Sedayu. Sementara itu dengan tangkasnya Ki Lurah pun menangkap ular itu dan kemudian membantingnya di tanah. Dengan serta-merta Ki Lurah Agung Sedayu pun telah menginjak kepala ular itu sehingga kepala ular itu pun telah diremukannya, meskipun ular itu masih juga sempat mematuk tumitnya. Terdengar pertapa dari Bukit Telamaya itu tertawa. Dengan lantang ia pun berkata, ternyata mudah sekali membunuh prajurit Mataram yang sombong. Yang sesumbar seakan-akan dapat menangkap petir. Ki Lurah itu pun berdiri tegak. Kemudian selangkah demi selangkah ia pun bergerak maju mendekati lawannya. Kita belum selesai, Kisanak, geram Ki Lurah Agung Sedayu. Tidak ada yang dapat melawan racun ular bandotan jantan itu. Ular itu telah menggigitmu. Maka sebentar lagi kau akan mati. Para prajurit dan senapati Mataram yang sempat menyaksikan perang tanding ini akan melihat bagaimana kau berlutut, kemudian berguling jatuh di tanah. Mereka pun akan menyaksikan bagaimana aku membunuh perempuan yang telah membunuh murid yang aku harapkan dapat membalaskan dendamku itu. Kemudian para prajurit dan senapati itu sendirilah yang akan mati. Bersiaplah, Kisanak. Jalan yang akan kita lalui masih jauh. Mungkin aku, tetapi mungkin kau yang akan terkapar mati di sini. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia mulai menjadi berdebar-debar. Prajurit Mataram yang telah digigit ularnya itu tidak segera menjadi lemah dan jatuh berguling, tetapi ia masih saja berdiri dengan tegapnya. Bahkan Ki Lurah Agung Sedayu itu pun telah mulai bergeser dan siap untuk menyerang. Pertapa dari Bukit Telamaya itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun dengan geram orang itu pun berkata, "Iblis kau! Agaknya kau telah memiliki bukan saja ilmu kebal yang melindungi tubuhmu, tetapi kau juga kebal dari bisa yang sangat tajam. Kau mampu membebaskan dirimu dari bisa ularku." Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat menyerang pertapa yang mengaku guru Kisaba Lintang itu. Api pertarungan pun segera berkobar lagi.
Keduanya berloncatan saling menyerang. Seperti yang terjadi sebelumnya, maka sekali-sekali mereka dapat menembus pertahanan lawannya. Namun serangan-serangan mereka pun telah membentur ilmu kebal masing-masing. Tetapi serangan-serangan yang dilambari dengan tenaga dalam yang besar, ternyata telah berhasil menggoyang pertahanan mereka, sehingga ilmu mereka pun menjadi goyah. Dengan demikian maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin dahsyat. Para prajurit dan senapati yang menyaksikan pertempuran itu pun berdiri termangu-mangu. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Dalam pada itu, pertapa dari Bukit Telamaya yang tidak dapat mengalahkan Ki Lurah Agung Sedayu dengan bisa-bisa ularnya, telah berusaha untuk menembus ilmu kebalnya dengan api. Dari tubuhnya seakan-akan telah mengepul uap yang berwarna putih kehitam-hitaman. Di dalamnya nampak peletik-peletik merah, yang telah membuat uap yang putih kehitam-hitaman itu menjadi sepanas bara api. Perlahan-lahan uap itu bergerak bergulung-gulung mendekati Ki Lurah Agung Sedayu. Namun demikian gumpalan uap yang bergulung itu menjadi semakin dekat, maka tiba-tiba saja uap itu bagaikan masuk ke dalam hembusan perlahan asap yang sangat tipis. Namun asap itu seakan-akan telah mengisap seluruh udara panas yang timbul oleh uap yang putih kehitam-hitaman itu. Sehingga dengan demikian maka panas itu tidak dapat membakar tubuh Ki Lurah Agung Sedayu. Ilmu kebal prajurit itu rasa-rasanya hampir sempurna, geram pertapa dari Bukit Telamaya itu. Ternyata bahwa kekuatan api yang diembuskannya, tidak mampu menembus tirai yang melindungi tubuh Ki Lurah Agung Sedayu. Kekuatan air dalam ilmu kebalnya yang menjadi semakin mapan, telah berhasil menyerap panas yang terpancar pada serangan pertapa dari Bukit Telamaya itu. Pertapa itu mengumpat di dalam hati. Beberapa jenis ilmunya yang ditumpahkan, dapat dipatahkan oleh prajurit Mataram yang sombong itu. Namun pertapa itu tidak kehabisan cara untuk mencoba mengalahkan Ki Lurah Agung Sedayu. Ketika keduanya kemudian terlibat dalam pertarungan yang sangat menegangkan, tiba-tiba saja Ki Lurah Agung Sedayu terkejut. Lawannya yang berloncatan di dalam keremangan cahaya oncor di sekitar arena itu, tiba-tiba menjadi semakin samar. Permainan apa lagi yang akan dilakukannya, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Oncor serta obor yang berada di sekitar arena masih menyala, tetapi Ki Lurah Agung Sedayu tidak dapat melihat lawannya dengan jelas. Apalagi ketika lawannya itu mulai berloncatan menyerangnya, Ki Lurah Agung Sedayu sering menjadi terlambat, sehingga serangan-serangan lawannya beberapa kali dapat mengenainya. Untuk memperjelas penglihatannya, Ki Lurah Agung Sedayu telah mengeterapkan Aji Sapta Pandulu. Sesaat penglihatannya menjadi lebih jelas, sehingga ia mampu mengikuti gerak-gerik lawannya. Tetapi penglihatannya meskipun sudah dengan Aji Sapta Pandulu, semakin lama menjadi semakin kabur pula. Bahkan lawannya itu kadang-kadang saja kelihatan samar. Tetapi kadang malahan tidak nampak sama sekali. Aji Panglimunan, desis Ki Lurah Agung Sedayu. Kembali Ki Lurah menjadi lebih sering terlambat. Serangan-serangan lawannya lebih banyak mengenai tubuhnya. Sementara Ki Lurah sendiri nampaknya sering menjadi bingung. Untuk membantu penglihatannya yang kabur meskipun ia sudah mengeterapkan Aji Sapta Pandulu, Ki Lurah pun mengeterapkan Aji Sapta Panggraita. Meskipun ia tidak melihat di mana lawannya itu berloncatan, namun panggraitanya menjadi sangat tajam. Ia dapat merasakan getar keberadaan lawannya. Meskipun demikian, Ki Lurah masih saja sering terlambat menanggapi serangan-serangan lawannya. Bahkan Ki Lurah sendiri seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk menyerang. Untuk mengatasi keadaan, maka Ki Lurah pun telah meningkatkan ilmu kebalnya, sehingga serangan-serangan lawannya tidak terlalu terasa menyakitinya karena tertahan oleh ilmu kebal Ki Lurah yang semakin meningkat. Bahkan sejalan dengan meningkatnya ilmu kebalnya, maka di sekitar tubuh Agung Sedayu itu seakan-akan udara telah menjadi panas. Panas di sekitar tubuh Agung Sedayu semakin lama menjadi semakin tinggi. Namun panas itu tidak begitu berpengaruh terhadap lawannya, meskipun lawannya kadang-kadang harus dengan tergesa-gesa berloncatan menjauh. Orang-orang yang ada di sekitar arena pertempuran itu menjadi tegang. Sekar Mirah yang masih lemah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menjadi tegang pula. Seperti Ki Lurah Agung Sedayu, mereka pun kadang-kadang melihat pertapa itu samar-samar. Namun kadang-kadang orang itu sama sekali tidak dapat dilihatnya. Tetapi Ki Lurah pun masih berusaha meningkatkan ilmu kebalnya lagi sejalan dengan peningkatan Aji Sapta Panggraita. Dengan Aji Sapta Panggraita, Ki Lurah Agung Sedayu menjadi agak tertolong. Serangan-serangannya pun mulai mengarah.
Bahkan dibantu oleh Aji Sabta Panglungu yang membuat pendengarannya menjadi sangat tajam, maka Ki Lurah menjadi semakin yakin akan keberadaan lawannya. Namun sekali-sekali Ki Lurah Agung Sedayu masih mendengar pertapa itu mentertawakannya. Jika serangan Ki Lurah tidak tepat mengarah ke sasaran, maka pertapa itu pun tertawa berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang di sela-sela derai tertawanya, terdengar kata-kata hinaannya. Dalam keadaan yang rumit itu, maka Ki Lurah pun berusaha untuk mengaburkan dirinya pula. Dalam keremangan cahaya oncor di sekitar arena pertempuran, maka tiba-tiba saja wujud Ki Lurah Agung Sedayu itu pun menjadi rangkap tiga. Gila, geram pertapa dari Bukit Telamaya itu. Kau memiliki aji kakang kawah adi ari-ari? Ketiga sosok Agung Sedayu itu pun berdiri di tiga arah dalam arena pertempuran itu. Terdengar ketiganya tertawa berkepanjangan sebagaimana pertapa itu tertawa. Sebenarnya lah suara tertawa pertapa itu telah membantu Ki Lurah Agung Sedayu mengenal arah serta keberadaannya. Apalagi orang itu masih juga melontarkan kata-kata hinaan dan umpatan. Dengan demikian maka Ki Lurah Agung Sedayu berhasil menghambat gerakan-gerakan serta serangan-serangan lawannya. Pertapa itu masih memerlukan waktu beberapa saat untuk dapat mengenali Ki Lurah Agung Sedayu yang sebenarnya, sedangkan yang lain adalah sekedar wujud-wujud semu saja. Dengan demikian, waktu yang sesaat itu dapat dipergunakan Ki Lurah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka aji panglimunan itu tidak lagi banyak berarti. Dengan wujud-wujud semu itu maka pertapa dari Bukit Telamaya itu pun menjadi sama bingungnya dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu maka beberapa saat kemudian, akhirnya keduanya tidak lagi bersembunyi di balik aji panglimunan serta aji kakang kawah adi ari-ari. Tetapi mereka pun telah berdiri tegak dalam wujud mereka masing-masing. Pertempuran selanjutnya justru menjadi semakin dahsyat. Mereka telah meningkatkan tenaga dalam mereka sampai ke puncak. Tanah di seputar arena itu pun menjadi bagaikan dibajak. Pepohonan dan tanaman-tanaman perdu menjadi layu. Dahan dan ranting-rantingnya menjadi kering, sehingga daunnya pun berguguran jatuh di tanah. Di bentangan lembah yang luas itu, rasa-rasanya telah bertiup angin prahara. Hentakan-hentakan dan benturan-benturan ilmu membuat lembah itu bagaikan diguncang gempa. Ternyata keduanya benar-benar orang yang berilmu sangat tinggi. Bahkan para senapati dari Mataram dan Demak pun menjadi terheran-heran. Sementara itu, malam pun menjadi semakin malam. Bahkan tengah malam pun telah dilampaui. Bintang Gubuk Penceng sudah bergeser agak jauh ke barat. Demikian pula bintang Waluku. Kedua orang yang bertempur itu telah mengerahkan segenap daya dan kekuatan mereka. Bahkan mereka telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi, sehingga dengan demikian maka tenaga mereka pun bagaikan terkuras. Betapapun tinggi ilmu mereka, namun mereka tetap saja memerlukan dukungan kewadagan mereka. Semakin malam maka suasana pun menjadi semakin tegang. Mereka yang berada di seputar arena pertarungan antara hidup dan mati itu bagaikan larut dalam gejolak yang tidak terkendali. Namun dalam pada itu, meskipun daya tahan kedua orang yang sedang bertempur itu sangat tinggi, namun setelah mereka melepaskan berbagai macam ilmu puncak mereka maka kemampuan mereka pun mulai terpengaruh oleh tenaga mereka yang menyusut. Karena itu maka pertapa dari Bukit Telamaya itu pun tidak mau menunggu lebih lama lagi. Jika tenaganya menjadi semakin menyusut, maka kemampuannya untuk melepaskan ilmu pamungkasnya pun akan menyusut pula. Dengan demikian maka pertapa itu tidak lagi berpikir lebih panjang. Meskipun ia mengakui bahwa lawannya pun berilmu sangat tinggi, tetapi ia masih saja yakin bahwa ilmu pamungkasnya akan dapat menyelesaikan pertarungan antara hidup dan mati itu. Sebenarnya lah bahwa pertapa itu jarang sekali merambah sampai ke ilmu pamungkasnya itu. Biasanya ia sudah dapat mengakhiri perlawanan musuh-musuhnya dengan berbagai macam ilmu yang telah dilepaskan sebelumnya. Namun sampai pada Aji Panglimunan, lawannya dari Mataram itu masih dapat mengimbanginya. Karena itu maka pertapa itu tidak mempunyai pilihan lain daripada menghancurkannya dengan puncak dari segala ilmunya. Demikianlah, maka ketika keduanya berloncatan saling menyerang dan menghindar, pertapa itu telah meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak. Demikian tinggi ilmunya, sehingga ia hanya memerlukan waktu sekejap untuk melepaskan ilmu puncaknya. Demikian ia berdiri tegak dengan kaki renggang, ia pun segera mengangkat kedua tangannya dengan kaki sedikit merendah pada lututnya. Dari telapak tangannya yang menghadap kepada Ki Lurah Agung Sedayu, orang itu telah melontarkan seleret sinar yang berwarna putih kehitam-hitaman. Ki Lurah Agung Sedayu memang terkejut.
Tetapi ia pun memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga ia tidak memerlukan waktu yang lebih lama untuk membentur ilmu puncak pertapa itu dengan ilmu puncaknya. Dengan tajamnya Ki Lurah Agung Sedayu memandang telapak tangan lawannya yang terbuka dan mengarah kepadanya. Demikian seleret sinar meluncur dari telapak tangan itu, maka dari sepasang mata Ki Lurah pun telah memancar pula sinar yang kebiru-biruan, meluncur membentur seleret sinar yang meluncur dari telapak tangan pertapa itu. Terjadi benturan yang amat dahsyat. Sinar yang menyilaukan memancar menerangi langit dan seluruh lembah yang menjadi ajang pertempuran yang dahsyat antara pasukan Mataram dan pasukan Demak itu di siang hari. Seperti kilat yang memancar di udara, maka cahaya yang menyilaukan itu pun diikuti oleh gelegar yang mengguncang lembah itu. Ki Lurah Agung Sedayu pun terdorong beberapa langkah surut. Namun Ki Lurah itu tidak berhasil mempertahankan keseimbangan tubuhnya, sehingga ia pun terjatuh pada lututnya. Namun Ki Lurah itu pun kemudian telah terduduk. Sekar Mirah yang masih sangat lemah itu tiba-tiba saja telah bangkit dan berlari ke samping Ki Lurah Agung Sedayu itu duduk. "Bokayu! Bokayu!" Rara Wulan pun dengan cepat menyusul. Bokayu masih terlalu lemah untuk berlari. Tetapi Sekar Mirah tidak mendengarkannya. Sementara itu Gelagah Putih pun telah menyusulnya pula. Ki Lurah pun segera mengatur pernafasannya. Ia pun segera mengambil ramuan obatnya 2 butir. Kemudian obat itu pun ditelannya. Ramuan itu adalah ramuan sebagaimana telah diberikan kepada Sekar Mirah. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di seputar arena pun telah bergejolak. Sebagian berlari mendekati Ki Lurah Agung Sedayu, sedangkan yang lain berlari-lari dan berjongkok di sisi tubuh pertapa dari Bukit Telamaya. Dalam benturan yang dahsyat itu, ternyata pertapa dari Bukit Telamaya itu telah terlempar beberapa langkah. Tubuhnya terbanting di atas tanah berbatu-batu padas. Namun pertapa itu tidak pernah dapat bangkit lagi. Ketika orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati mengerumuninya, maka pertapa itu masih dapat berdesis. "Di mana prajurit Mataram itu?" "Ia terpelanting beberapa langkah dari arena, Kiai," jawab salah seorang dari para murid itu. "Apakah ia mati?" "Agaknya belum, Kiai. Tetapi kami tidak tahu seberapa parah luka di dalam tubuhnya. Ternyata ia seorang yang berilmu sangat tinggi. Aku tidak tahu apakah ilmunya dapat menyamai Raden Rangga yang pernah membunuh guruku." "Ya, Kiai," jawab orang itu. Namun pertapa itu pun menjadi semakin lemah. Dengan suara yang kadang-kadang terdengar tetapi kadang-kadang hilang, ia pun berkata, "Jika ada 2 atau 3 orang prajurit Mataram yang memiliki ilmu setinggi orang itu, maka tidak ada gunanya Demak melanjutkan perang ini." "Tidak, Kiai. Tidak ada orang lain yang dapat menyamainya." Suara orang itu semakin lambat. "Tentu ada. Yang menjadi senapati agung pasukan Mataram adalah Kanjeng Panembahan Hanyakrawati sendiri. Aku dengar di pasukan Mataram terdapat juga Ki Patih Mandaraka. Tanpa menyebut orang lain, maka Demak harus berpikir ulang. Kanjeng Adipati Demak sekarang tinggal sendiri. Ki Patih Tandanegara tidak akan dapat berbuat banyak. Sabalintang sudah tidak ada. Tumenggung Gending dan Tumenggung Panjer juga sudah tidak ada lagi. Tetapi masih banyak para tumenggung serta para pemimpin dari perguruan Kedung Jati berada dalam pasukan Demak." Pertapa itu tidak menjawab. Tetapi baginya, Demak tidak akan dapat bertahan terlalu lama lagi. Ternyata pertapa itu tidak lagi mampu bertahan lebih lama pula. Nafasnya menjadi tersendat-sendat. Pandangan matanya menjadi semakin kabur. Nyala oncor di sekitar arena itu semakin lama nampak menjadi semakin redup. Pertapa itu memejamkan matanya. Ternyata pertapa itu telah meninggalkan dunia itu untuk selama-lamanya. Para pemimpin dari Demak pun segera meninggalkan arena dengan membawa tubuh pertapa yang menjadi semakin dingin di dinginnya malam. Sementara itu orang-orang Mataram pun telah membawa Ki Lurah Agung Sedayu yang terluka di dalam, serta Sekar Mirah yang juga terluka, kembali ke induk pasukan. Yang pasti Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah besok tidak akan sanggup turun ke medan. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan akan mengambil alih keberadaan mereka di medan. Gelagah Putih dan Rara Wulan besok telah mempersiapkan diri untuk memburu orang-orang yang mengaku pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Ketika berita kematian Ki Sabalintang, bahkan kemudian gurunya, pertapa dari Bukit Telamaya itu, sampai ke telinga Kanjeng Adipati Demak, maka Kanjeng Adipati pun menjadi gelisah.
Baginya Ki Sabalintang merupakan lambang keikutsertaan sepasukan yang kuat dari perguruan Kedung Jati untuk bertempur bersama-sama, meskipun perguruan itu pernah mengganggu Kanjeng Pangeran Puger pada saat Kanjeng Pangeran Puger berangkat ke Demak. Beberapa orang senapati Demak serta beberapa orang pemimpin dari perguruan Kedung Jati ternyata masih tetap berpengharapan. Bukankah Demak masih memiliki beberapa tumenggung yang dapat dibanggakan? Sedangkan masih ada beberapa orang pemimpin perguruan Kedung Jati yang berilmu tinggi. Kanjeng Adipati itu menarik nafas panjang sambil berdesis. Ya, kita masih mempunyai banyak senapati pilihan. Demikianlah, Kanjeng Adipati Demak masih juga berniat untuk meneruskan perang. Meskipun sebenarnya batinnya sudah menjadi bimbang. Malam itu Kanjeng Adipati Demak hanya beristirahat beberapa saat. Menjelang dini hari Kanjeng Adipati sempat tertidur sejenak. Namun kemudian ia pun segera bangun. Kemudian pergi ke Pakiwan untuk membersihkan serta membenahi diri, lahir dan batinnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa sudah ada sedikit keraguan yang membayang di hatinya. Demikianlah, beberapa saat kemudian langit pun menjadi semakin terang. Kanjeng Adipati Demak yang kemudian keluar dari pesanggerahannya masih melihat wajah para senapati Demak serta para pemimpin dari perguruan Kedung Jati itu menyala. Dengan demikian maka api di hatinya yang sempat menjadi agak redup itu pun telah menyala menjadi semakin besar. Dengan geram ia pun berkata kepada diri sendiri. Hancurkan Panembahan Hanyakrawati. Aku adalah saudara yang lebih tua. Aku akan dapat mengalahkannya. Baik secara pribadi maupun seluruh pasukanku. Karena itu maka Kanjeng Adipati Demak itu pun telah berada di antara para senapatinya pula. Sementara itu Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun telah mempersiapkan dirinya pula. Demikian pula seluruh pasukannya. Para senapatinya pun telah berada di antara pasukan masing-masing. Sejenak kemudian telah terdengar suara sangkakala serta disusul oleh gaung bende untuk yang pertama kalinya. Para prajurit dari kedua belah pihak pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka telah memeriksa senjata-senjata mereka serta kelengkapan-kelengkapan perang yang akan dibawanya ke medan. Sejenak kemudian telah terdengar suara sangkakala, disusul oleh suara bende untuk yang kedua kalinya. Para prajurit pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya di kesatuan mereka masing-masing, serta siap untuk bergerak. Baru sejenak kemudian terdengar suara sangkakala serta bende untuk yang ketiga kalinya. Maka kedua pasukan pun mulai berderap maju memasuki arena pertempuran. Kedua pasukan itu masih mempergunakan gelar sebagaimana mereka pergunakan sehari sebelumnya. Keduanya masih membawa ciri-ciri kebesaran mereka masing-masing. Tidak hanya di induk pasukan. Tetapi pasukan di lambung yang membuat gelarnya sendiri, juga dihiasi dengan ciri-ciri kebesaran kesatuan yang ada di gelar itu. Rontek, umbul-umbul, kelebet yang terikat pada tunggul-tunggulnya. Kedua pasukan itu bergerak dengan cepat. Bahkan seperti hari-hari sebelumnya, mereka pun mulai bersorak gemuruh. Semakin dekat jarak kedua pasukan itu, sorak-sorai pun menjadi semakin membahana. Demikianlah, beberapa saat kemudian kedua pasukan itu pun telah berbenturan. Kedua gelar pasukan induk yang berada di tengah. Kemudian kedua gelar yang ada di lambung kiri dan kanan pun telah bertemu dengan pasukan lawan pula. Pangeran Puger Muda dan Pangeran Demang Tanpa Nangkil masih tetap memimpin gelar di lambung. Jika pada hari sebelumnya pasukan mereka berhasil mendesak setapak demi setapak, maka kedua pangeran itu pun telah menghentakkan pasukannya sejak awal untuk menguasai garis pertempuran. Tetapi Pangeran Puger Muda serta Pangeran Demang Tanpa Nangkil tidak melupakan keharusan untuk menyimpan tenaga. Sehingga kedua pasukan itu dalam gelarnya masih menyimpan tenaga cadangan di ekornya. Meskipun para prajurit yang berada di garis pertempuran mulai mengerahkan tenaganya sejak terjadi benturan antara pasukan Mataram dengan pasukan Demak, namun pada saat tertentu pasukan cadangan yang ada di ekor gelar itu akan mengambil alih medan di garis pertempuran. Di induk pasukan, pasukan Mataram yang kembali pada gelar Cakra Biuha telah berbekal rencana, bahwa pada saat tertentu gelar itu pun akan berubah lagi menjadi gelar Wulan Tumanggal, jika dipandang menguntungkan pada satu saat yang tepat. Demikianlah, ketika matahari mulai naik, maka pertempuran pun mulai menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak yang masih segar itu pun bertempur dengan mengerahkan segala kemampuan. Dalam pada itu, Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun telah menempatkan dirinya untuk dapat bertemu kembali dengan Kanjeng Adipati Demak. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya.
Luka yang tergores kemarin telah tidak mempengaruhinya lagi. Demikian pula goresan-goresan pada tubuh Kanjeng Adipati Demak. Ia pun benar-benar telah siap untuk bertempur menghadapi adiknya, Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Tetapi kedua orang Senapati Agung itu masih belum dapat bertemu. Para prajurit di bawah senapati masing-masing masih tetap saja bertempur dengan garangnya di garis benturan kedua pasukan itu. Sementara gelar cakra biuha yang masih diterapkan prajurit Mataram itu mulai berputar perlahan-lahan. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, serta keringat mulai membasahi pakaian para prajurit di kedua pasukan itu, maka pertempuran pun menjadi semakin garang. Darah pun mulai mengalir dari luka. Tubuh pun mulai jatuh terbaring, sehingga kawan-kawannya berusaha untuk menyingkirkannya ke belakang garis pertempuran. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rarawulan yang sudah tidak mengikuti Sekar Mirah memburu Kisabalintang, telah berada kembali dalam pasukan pengawal Tanah Perdikan. Sementara Agung Sedayu dan Sekar Mirah hari itu masih belum dapat turun ke arena pertempuran. Namun ternyata bahwa Gelagah Putih dan Rarawulan telah mengacaukan medan. Bersama dengan Prastawa serta pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh, mereka telah memporak-porandakan pasukan lawan. Namun Gelagah Putih itu pun terkejut ketika ia melihat seseorang yang bersenjata tongkat baja putih. Seorang yang bertubuh tinggi tegap berdada bidang. Wajahnya yang keras serta matanya yang cekung menandai hatinya yang keras serta kecerdasannya mengurai setiap persoalan yang dihadapinya. Orang itu pun tentu dengan cepat mengambil keputusan jika ia menghadapi permasalahan yang rumit. Rara, berkata Gelagah Putih kepada Rarawulan. Bukankah kita belum menyelesaikan tugas kita untuk menguasai tongkat baja putih itu dan menyerahkannya kepada Mataram? Tetapi kenapa tiba-tiba saja tongkat baja putih itu ada di tangannya? Di lingkungan orang-orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati itu pun tentu telah terjadi persaingan untuk memperebutkan tongkat baja putih itu. Agaknya orang itu kemarin dengan serta-merta menguasai tongkat baja putih itu, yang langsung diambilnya dari tangan Kisabalintang. Sekarang orang itu ingin membuktikan bahwa ia akan benar-benar mampu menjadi pemimpin dari perguruan Kedung Jati sepeninggal Kisabalintang. Lalu, apa yang akan Kakang lakukan? Aku akan mengambil tongkat baja putih itu. Sebaiknya kau pergi bersamaku, dan mengamati jika ada orang lain yang berniat berbuat curang. Baik, Kakang. Aku akan mengamati usaha Kakang mengambil tongkat baja putih itu. Sebaiknya kita memberitahukan lebih dahulu kepada Kakang Prastawa. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian telah menemui Prastawa untuk memberitahukan niat mereka menemui orang yang bersenjata tongkat baja putih itu. Silahkan, berkata Prastawa. Mudah-mudahan kalian berhasil. Kami akan meneruskan tugas kami di sini. Demikianlah. Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah menyibak para prajurit yang sedang bertempur, untuk mendekati orang yang bersenjata tongkat baja putih itu. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi, tegap dan berdada bidang itu mengamuk seperti harimau yang terluka. Ketika kemudian Gelagah Putih mendekatinya, maka orang itu pun memandanginya dengan tajamnya. Matanya yang cekung itu menyorotkan sinar kemarahannya. Ia memang merasa agak terganggu dengan kehadiran orang yang masih terhitung muda itu. Gelagah Putih pun kemudian minta agar para prajurit yang berusaha menahan gerak maju orang yang bersenjata tongkat baja putih itu menyingkir. Apakah kau sengaja ingin melawan aku? Berkata orang itu. Ya, jawab Gelagah Putih tanpa basa-basi. Aku akan mengambil tongkat baja putih di tanganmu itu. Apakah tongkat baja putih itu asli atau tiruan? Aku ingin mengoyakkan mulutmu, bocah edan, geram orang itu. Gelagah Putih melangkah maju. Katanya, kita bertemu di medan perang. Kau tidak usah sesumbar. Kita akan bertempur. Bagus. Tetapi aku ingin tahu namamu, sebelum aku mematahkan lehermu. Aku Gelagah Putih. Aku salah seorang pengawal Tanah Perdikan menoreh. Kau seorang pengawal Tanah Perdikan? Kenapa kau berani mencoba menghalangiku? Kau tidak tahu siapa aku? Aku memang ingin bertanya kepadamu. Kau siapa, dan kenapa tongkat baja putih itu berada di tanganmu, kecuali jika tongkat baja putih itu palsu? Anak iblis. Namaku Wiradipa. Sepeninggal Kisabalintang, akulah pemimpin perguruan Kedung Jati. Jika demikian, serahkan tongkat itu kepadaku. Aku akan menyerahkan tongkat itu kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, yang sekarang menjadi Senapati Agung Pasukan Mataram.
Apakah kau gila? Geram orang itu. Katakan sekali lagi. Maka aku akan mematahkan lehermu dengan tongkat baja putih ini. Serahkan tongkat baja putih itu kepadaku. Orang itu pun tiba-tiba berteriak nyaring. Kemarahannya telah membakar jantungnya, sehingga rasa-rasanya darahnya telah mendidih dan memanasi seluruh tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, orang itu pun segera meloncat sambil mengayunkan tongkat baja putihnya mengarah ke leher Gelagah Putih. Tetapi dengan tangkas Gelagah Putih pun telah merendah, sehingga tongkat baja putih itu terayun di atas kepalanya. Ketika Gelagah Putih kemudian berdiri tegak, maka di tangannya telah tergenggam ikat pinggangnya yang telah diurainya. Apa yang kau lakukan? Teriak orang yang menggenggam tongkat baja putih itu. Kita akan bertempur. Siapakah di antara kita yang akan sempat keluar dari lingkaran pertempuran ini? Kau benar-benar seorang yang sombong dan tidak tahu diri. Apa arti ikat pinggangmu itu, dibandingkan dengan tongkat baja putih ini? Kita akan melihatnya. Bersambung ke bab 561. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.